sama Opa. Bawa apa itu Cici? Kalender. Oh, kenapa memang kalendernya rusak? Tuh. Ini hari apa? Ini. Oh, sekarang tanggal 13. Kenapa merah? Warna merah. Oh iya ya merah. Oh ini kan juga lebaran. Tapi tunggu Oma baca dulu. Oh sekarang hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oh, Wah, sama-sama kita mau lebaran, sama-sama yuk. Yuk. Kita nyanyi puji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Iya. Iya. Teman-teman di rumah juga mau kan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus? Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita bawa persembahan buat Tuhan, dan kita mau melakukan aktivitas supaya Tuhan Yesus senang karena selalu dipuji, diagungkan dan dimuliakan oleh anak-anak sekolah minggu. Jadi juga mau, Opa juga mau ya? Ya, mau lah. Oh hebat. Yuk kita berdiri semua untuk kita memuji Tuhan karena hari ini Tuhan Yesus kita peringati naik ke surga menyediakan tempat buat kita semua. Oke, kita berdiri, kita mau nyanyi lagu yang pertama adalah Mari Kita Bersukaria, dan lagu Yesus itu satu-satunya penolong kita yang sungguh. Oke, sip. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. 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 Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, Dek, tadi kita sudah nyanyi ya. Kita sudah nyanyi, kita sudah nari. Tuhan Yesus baik. Nah, sekarang kita mau buka ibadahnya ya dengan berdoa. Oke? Nah, sekarang yang mau berdoa pembukaan Opa, kita panggil Opa yuk. Opa. Siap. Dan aku datang. Nah, Opa mau berdoa pembukaan. Siap. Oke, yuk kita lipat tangan, semua anak-anak juga lipat tangan, tutup mata. Kita mau buka ibadah kenaikan kita, kenaikan Tuhan Yesus. Opa yang mau berdoa, silakan Opa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita menghadap ke Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini, hanya oleh karena anugerah-Mu sehingga kami dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini kami anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Cibinong akan melakukan dan melaksanakan perayaan pengucapan syukur atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang pertama kali. Kiranya Tuhan tolong ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kami ini dapat menyenangkan Tuhan, dapat menguatkan iman kami anak-anak, dapat menolong kami untuk lebih mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, kita akan melihat sebuah video yang akan melatih otot-otot kita untuk bergerak ya. Kalian nonton sambil bergerak ya, mengikuti lagu yang kita akan nonton tadi ya. Oke. Nah, Na 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 na
Dek, tadi kan sudah nari. Iya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Jadi suka nggak sama firman Tuhan? Suka. Suka ya? Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan bersama-sama teman-teman, nah kita mau nyanyi bahwa Tuhan Yesus baik. Oke? Oke, kita nyanyi Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Halo adik-adik, anak-anak semua, anak-anak sekolah minggu Gereja Kibai Cibinong. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Walaupun ini hari Kamis, bukan hari Minggu, tetapi kita mau merayakan bersukacita bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu sekarang dia mau kembali ke surga, ya. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu dengan judul Pergi untuk Kembali. Bacaannya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah dibuka firman-Nya, ya. Kalau sudah dibuka firman-Nya, kita taruh dulu, lalu kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami ceritakan kembali,
anak-anak boleh dikuatkan, diberikan pemahaman yang baik, hingga mereka juga dapat menceritakan nantinya kepada siapa saja bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu akan kembali ke surga dan juga akan kembali lagi menjemput kami orang-orang percaya. Kami siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, anak-anak, tadi kamu sudah menyaksikan film film tentang cerita dari Kisah Rasul 1 ayat 11, di mana di situ diceritakan tentang perjalanan murid-murid bersama Tuhan Yesus ke Galilea atau ke suatu bukit, di mana Tuhan Yesus nantinya akan berpisah dari murid-muridnya. Dia akan kembali ke surga dan murid-muridnya tetap tinggal di dunia. Nah, ada beberapa pertanyaan yang Oma mau tanya ke kalian ya. Yang pertama, berapa hari? Ayo, berapa hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sebelum dia naik ke surga? Jadi dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayo, siapa yang tahu? Pada ayat ketiga, kayak yang bacaan kita tadi. Benar, 40 hari dia ada bersama murid-muridnya untuk menyatakan bahwa dia sudah bangkit. Nah, pertanyaan kedua, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kalau dia naik ke sorga? Maka yang dijanjikan itu akan datang untuk menjadi penolong bagi para murid yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar, Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, maka dia akan mengutus Roh Kudus untuk membantu para murid dan kita pada hari ini untuk menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan manusia. Nah, pertanyaan ketiga, berapa orang coba malaikat yang datang kepada murid-murid waktu mereka menatap ke langit? Heran, Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Ada berapa malaikatnya? Pada ayat yang ke-10, 3. Oh,
Bukan, kebanyakan. 1? Bukan juga. Yang benar adalah 2 orang malaikat datang dan mereka menegur orang-orang atau murid-murid yang masih menatap ke langit melihat kenaikan Tuhan Yesus. Pertanyaan yang keempat, apa yang dikatakan malaikat kepada mereka sebelum mereka pulang ke rumahnya masing-masing? Pada ayatnya yang terakhir dikatakan, coba kita lihat lagi ya. Dikatakan bahwa, dan berkatalah malaikat itu ya, berkata, "Hai orang-orang Galilea," pada ayat yang ke-11. "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, itu tadi cerita dan pertanyaannya. Kalau kamu bisa menjawab 4 ini, berarti kamu mendengar firman Tuhan yang tadi melalui film ya. Nah, anak-anak, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Tuhan Yesus naik ke surga, apakah Tuhan Yesus tidak akan kembali lagi? Tidak. Suatu saat dia akan kembali lagi. Itu janji Tuhan Yesus, ya, bahwa dia akan kembali. Nah, buat apa Tuhan Yesus pergi ke surga? Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Kamu percaya nggak sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat? Kamu percaya nggak bahwa Tuhan Yesus yang dari surga datang ke dalam dunia, lalu dia menyelesaikan pekerjaannya, yaitu mati di atas kayu salib, dan sebelum itu dia menceritakan tentang kerajaan surga, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia menampakkan diri 40 hari kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Sekarang dia naik ke surga lagi. Tuhan Yesus tahu nggak jalan ke surga? Pastinya. Nah, coba kamu tahu nggak jalan ke rumahmu? Kalau umpamanya dari sekolah, kamu mau pulang ke rumah, apakah kamu tahu jalannya? Pasti ya, karena tiap hari dilalui. Nah, Tuhan Yesus sudah kembali ke rumahnya. Dia sudah kembali ke surga. Tidak ada seorang pun yang dapat ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Dan itu yang harus kita saksikan kepada semua orang, hingga mereka percaya bahwa kalau mereka mau pergi ke surga hanya melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain, karena yang tahu jalan ke surga hanya Tuhan Yesus. Nah, murid-murid juga dikuatkan. Mereka harus pergi bersaksi atau harus menceritakan tentang kabar baik ini, bahwa Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya. Karena Tuhan Yesus akan datang satu saat nanti, entah kapan. Murid-murid juga bertanya, kapan Tuhan Yesus datang? Oh, tidak tahu. Tidak seorang pun tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi ada hal yang Tuhan Yesus mau kita lakukan saat kita menunggu Tuhan Yesus datang nantinya. Apa saja sih yang kita mau lakukan sebelum Tuhan Yesus datang? Yang pertama, harus rajin baca firman Tuhan. Ya, harus rajin baca firman Tuhan. Lalu kemudian kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Yang kedua adalah bahwa kita harus merubah sifat kita yang jelek, yang tidak disukai oleh teman-teman atau orang tua atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Contohnya, sifat jelek kita malas. Nah, ini dia nih. Kalau kita malas, maka kita berdoa kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus yang Tuhan Yesus utus
akan membantu kita menjadi orang-orang yang rajin, orang-orang yang senang pada sesuatu hal yang dilakukan untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita menyenangkan Tuhan, maka semuanya juga orang pasti senang. Nah, apalagi contoh-contoh jelek kita? Suka marah-marah, ya. Sambil menunggu Tuhan Yesus datang, kita harus mengubah suka marah-marah kita menjadi sukacita. Kalau suka marah-marah katanya cepat tua, ya. Nanti tua deh. Gak mau ya. Nah, supaya sukacita, kita harus tersenyum, bersukacita dalam hati sambil menunggu kedatangan Tuhan. Apalagi yang mau diubah? Kalau kita anak-anak yang suka iseng, nakal, suka bohong, nah itu harus diubah menjadi orang yang suka menolong, ya. Jadi bukan nyolong, tetapi menolong. Sambil menunggu Tuhan Yesus datang, mari kita mengubah sifat nakal kita atau iseng kita menjadi satu sikap yang suka menolong. Karena Tuhan Yesus sendiri suka sekali menolong orang yang kesusahan atau orang-orang lain. Yang keempat, apalagi? Ceritakan kepada teman-teman bagaimana Tuhan Yesus selalu menolong hidup kita. Waktu kita sedih, Tuhan Yesus hibur. Waktu kita susah juga, Tuhan Yesus yang hibur kita. Waktu kita butuh sesuatu, kita berdoa. Kalau itu menjadi kebutuhan, maka Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik. Karena Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik. Makanya kamu juga harus memberi yang terbaik. Nah, kalau kita melakukan hal-hal itu sambil menunggu Tuhan Yesus datang, maka satu saat kalau Tuhan Yesus datang, maka dia akan senang sekali bahwa anak-anak sekolah minggu itu sudah mengubah sikapnya setelah membaca firman, berdoa, ditolong oleh Roh Kudus yang menjadi penghibur dan penolong bagi anak-anak. Maka Tuhan Yesus senang sekali, maka dia akan membawa kembali kita bersama-sama dengan dia berada di surga. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau ke surga? Ya, di surga tidak ada lagi orang yang nangis, tidak ada lagi orang yang nakal, tidak ada lagi orang yang suka iseng, ya. Di sana kita boleh bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, di sana juga mulai. Nah, yang terakhir yaitu kalau Tuhan Yesus datang, maka dia akan senang sekali melihat anak-anak yang suka baca firman, lalu melakukan firman Tuhan, mengubah sikapnya dengan pertolongan Roh Kudus. Maka Tuhan Yesus akan membawa kita pergi ke tempatnya, yaitu di surga. Di sana kita boleh tinggal bersama-sama Tuhan Yesus dan selalu memuji, memuliakan Tuhan. Wah, bahagia sekali ya. Jadi itulah gunanya kenapa Tuhan Yesus pergi ke surga, menyediakan tempat, dan satu saat dia akan kembali lagi untuk menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Maka sebagai penutup, mari kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita dari Yohanes 14 ayat 2, yaitu berbunyi demikian: Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 2. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Itulah kata Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Kiranya kita diberkati melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Mari kita berdoa menutup akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar bahwa Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Dan tentu Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kami dan mengangkat kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk masuk ke rumah kami di surga yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak juga dapat menceritakan ini kepada teman-temannya, hingga banyak lagi orang boleh percaya dan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami.
Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, aktivitas kita hari ini adalah membuat pengingat ya, untuk mengingat kembali cerita kenaikan Tuhan Yesus. Oke, yang pertama adalah kalau kita mau cerita, lalu bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, waktu dia cerita kepada murid-muridnya, lalu dia terangkat ke surga. Ya, nah seperti itu. Oke, yang kedua adalah seperti ini. Ini kalau kita buka ya, lalu kita akan tarik ke atas. Nah, ini mesti dibantu. Ini akan naik. Kalau ini dibuka, ini akan naik ke atas ya. Nah, ceritanya seperti itu deh. Jadi sambil cerita kita kasih naik, tiba-tiba Tuhan Yesus naik ke atas. Nah, seperti itu ya kita. Bagaimana cara membuatnya dan apa bahan-bahannya? Yuk kita lihat yuk. Nah, yang pertama adalah permainan seperti ini. Ya. Nah, apa yang dibutuhkan? Yaitu pertama adalah gambar nih. Gambar Tuhan Yesus yang boleh kamu cari di buku ataukah di suruh mama print ya dari laptop ya, gambar Tuhan Yesus. Lalu kamu gunting gambarnya ya, gunting gambarnya seperti ini. Dan yang dibutuhkan adalah juga benang ya, benang. Lalu kemudian kita juga butuh, ini tempatnya adalah gelas seperti ini ya, yang kamu lubangin di atasnya untuk menaruh benangnya. Tuh. Jadi kalau sudah dilubangin, boleh pakai gunting untuk melubangnya, hingga nanti kita akan masukkan benang yang kita sudah potong. Nah, supaya benangnya gampang masuk, nah Oma nih ada jepitan ditaruh di tengahnya supaya gampang masuknya. Kalau ada lubangnya gampang masuk ya. Demikian. Lalu kemudian kita juga butuh double tip atau selotip. Boleh selotip ya. Nah, bagaimana cara membuat ini? Yaitu yang tadi, kita lubangin dulu dari gelas tadi. Kalau sudah lubang, kita masukkan benang ya, benangnya itu kita akan tempel di belakang dari gambar. Pakai apa? Pakai double tip, atau kalau nggak ada double tip pakai selotip ya. Itu gambar benangnya kita taruh di bawah, lalu kita selotip deh. Gampang kok. Nah, seperti itu. Lalu kemudian gelasnya supaya cantik, kita bungkus dengan kertas origami ya, kertas origami. Ini kita lem dulu semuanya, lalu kita bentuk di sini dengan kertas origami, jadi warnanya biru. Kalau ada sisanya di atas, kita bisa potong, jadi akan terbentuk seperti ini. Nah, supaya lebih cantik lagi, kita bikin awan ya, awan dari kapas. Bagaimana caranya? Kita ambil kapas ya, lalu kita ambil lemnya, kita tempel di sini, lalu kapasnya kita ambil sedikit-sedikit, baru kita tempel, jadi deh awan-awan ya, seperti itu. Nah, supaya mengingat kembali ayat hafalan kita
dari Yohanes 14 ayat 2, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, kita tulis di atas, lalu kita taruh double tip, lalu kita rekatkan. Jadi kalau kita cerita, kita bisa bermain sambil cerita, entah ke mama, papa, atau ke teman-teman. Kita ceritakan sambil kita bermain. Nah, ini permainan yang pertama atau aktivitas kita yang pertama, ya. Nah, kalau yang ini dibutuhkan yaitu kertas ya, kartun. Lalu kita buat gambar awan. Kita buat gambar awan, kita gunting bentuk gambar awan tadi, lalu kita taruh juga kapas. Pakai lem ya, pakai lem kita taruh kapasnya. Lalu di belakangnya kita juga mau selotip supaya dia kuat. Ini kalau tadi benang, kalau ini tali plastik ya, tali plastik yang kita tempel di belakangnya. Lalu kita lem pakai selotip tadi supaya dia kuat. Sedangkan gambarnya itu jangan di selotip, tetapi kita pakai sedotan. Nih sedotannya. Sedotan yang kita tempel di belakang, kita pakaikan selotip juga atau double tip. Kita tempel di belakangnya, lalu kita masukkan tali plastik tadi ke dalam dalam pipet ini ya, sedotan, hingga dia dapat bergerak turun naik ya, seperti itu. Jadi dia bisa bergerak turun naik. Nah, kalau kita mau bermain, kita tentu harus punya tempat untuk merekatkan. Lalu caranya yaitu kita taruh ke bawah gambarnya ya, lalu dua tangan kita itu, nah kan dia bergerak naik. Nah, dia sampai ke awan. Tuhan Yesus masuk ke awan hingga tidak kelihatan lagi. Nah, seperti itu permainannya ya. Jadi ini juga kita bisa main seru-seruan, pertandingan siapa yang cepat membuat Tuhan Yesus naik ke atas. Nah, seperti itu ya. Jadi itu aktivitas kita untuk hari kenaikan Tuhan Yesus. Kamu buat ya, sambil kamu bercerita kenapa Tuhan Yesus naik ke surga, buat apa Tuhan Yesus naik ke surga, dan kapan Tuhan Yesus akan kembali ke dunia untuk menjemput kita. Terima kasih. Dek, Oh ya, kamu suka bawa persembahan nggak ke rumah Tuhan? suka? Dikasih mama ya uangnya? Iya. Buat jajan apa buat dikasih masuk ke kolektor? Dikasih masuk ke kolektor ya? Ya. Oh iya, teman-teman juga begitu ya? Nah, kalian juga harus memberi kepada pelayanan atau gereja ya. Kita mau bawa persembahan kita untuk Tuhan sambil kita dengar lagu Yesus Kekasih Jiwaku ya. Oke? Sip, Jeje? Ya, kita akan beri persembahan kepada Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai
sekarang kita sudah mau mengakhiri akan ibadah sekolah minggu kita. Oke? Ya. Iya. Oke, kita nyanyikan bahwa hanya satu jalan ke surga, hanya melalui Tuhan Yesus. Nah, kita bangkit berdiri, kita nyanyi untuk mengakhiri ibadah kita, dan nanti doa penutup akan didoakan oleh Opa. Sekalian doa persembahan. Oke? Sip. Hanya satu jalan ke surga, itu ada jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, itu saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, itu saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, itu saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, itu saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, itu saja jalannya. Halo anak-anak sekalian, tibalah saatnya kita akan menutup ibadah pengucapan syukur kita pada hari ini, dan sekaligus kita akan mendoakan persembahan kita, dan juga kita akan mengucap syukur atas kasih Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita semua. Dan hari ini kita peringati hari kenaikannya ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita semua, bagi anak-anak semua, bagi guru-gurunya, bagi bapak dan ibunya. Hari ini kita harus mengucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini, pada pagi hari ini, dalam rangkaian ibadah kami, anak-anak sekolah minggu telah memberikan persembahan yang mereka berikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya persembahan yang mereka berikan Tuhan berkati, sehingga dapat berguna untuk kami pakai untuk melayani Tuhan, mengembangkan pelayanan Tuhan, mengembangkan pelayanan sekolah minggu yang ada di Cibinong. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak kami semua ini. Mungkin ada yang sudah mulai sekolah, baik secara online, baik secara onsite. Ya Tuhan tolong, Tuhan menyertai mereka semua, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran-pelajaran mereka. Mungkin juga mereka sedang akan bersiap-siap untuk ujian naik kelas atau ujian masuk yang baru. Tuhan tolong berkati, berikan hikmat, dan terutama Tuhan akan melindungi kami semua, melindungi anak-anak kami ini dari serangan dari pandemi COVID yang sangat berbahaya yang telah melanda dunia dan juga di negara kami dan juga di daerah Bogor dan sekitarnya. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah menolong kami sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu, dan kami mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menaikkan syukur, memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi kami semua, bagi kami, bagi anak-anak sekolah minggu semua, sehingga dengan demikian kami akan merasa tetap punya pengharapan, kebahagiaan, karena Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus telah naik ke surga, sehingga kami pun akan menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati guru-guru kami semua, berkati Bapak Pendeta kami, berkati Ibu Pendeta kami, semua majelis, semua pengurus sekolah minggu yang ada di Cibinong. Tuhan berkati. Dalam nama sekali bawa doa ini. Amin.